Kasus Agus ini kasus yang sederhana, tapi justru bisa membuat orang banyak merana. Bukan saja Agus yang merana, kuasa hukumnya merana, netizen juga ada yang merana, ya bahkan pihak-pihak lain juga ada yang merana. Dilaporin sana sini, akhirnya menjadi gaduh, menjadi kisruh yang tidak ada ujungnya. Padahal kasus ini sangat simpel ya. Kasus ini lebih pada kasus terkait moral, terkait etika dan administrasi semata. Namun kasus itu akhirnya berujung pada masalah hukum. Awal saya mengunjungi Agus ya terkait permintaan masalah hukum terhadap saya. Agus mengatakan bahwa yang menjadi persoalan utama adalah terkait dia masih dibully oleh netizen dan tidak adanya klarifikasi dari pihak Nopi setelah diadakan podcast dan saling memaafkan di tempatnya Denny Sumargo. Itu konsepnya. Jadi pada saat itu saya hanya berpikir bahwa yang harus saya lakukan adalah menemui ataupun mengirimkan somasi terhadap Nopi agar dia memberikan statement di publik, di media terkait bulian-bulian netizen ini ya, berstatement untuk menstop ya, agar tidak membuli Agus lagi. Karena berdasarkan cerita Agus saat itu juga memang terkait pengobatan dia tidak ada masalah ya, uang pengobatannya diganti seperti itu ya. Namun sering perjalanan ya di luar yang kita duga dan kita harapkan ini berujung pada sebuah laporan ya. Walaupun kita anggap laporan itu jalan salah satu jalan hukum yang harus ditempuh, namun di awal saya berharap kita memberikan somasi terlebih dahulu terhadap saudari Nopi ya, agar memberikan ruang untuk berpikir, untuk melakukan sesuatu yang seharusnya yang dibutuhkan oleh Agus ya, dan akhirnya kandas ya. Meskipun somasi itu pada akhirnya dilayangkan, namun somasi itu dibuat atau dikirimkan setelah adanya laporan atas dugaan pencemaran nama baik ya, yang dilakukan oleh saudari Nopi. Karena somasi itu juga tidak direspon oleh pihak Novi, akhirnya berujunglah pada laporan yang kedua terkait pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau pasal 369 yang dilaporkan oleh kuasanya. Nah, kesini akhirnya semakin kisruh ya, karena ujungnya tidak ada titik temu. Akhirnya banyak netizen ataupun itu para pendukung dari pihak sana pihak sini melakukan suara-suara sumbang yang berujung pada sebuah laporan ya, dan itu menurut saya sesuatu yang
sangat tidak diharapkan ya, karena bagaimanapun penyelesaian terkait konflik donasi antara Agus dengan Novi ini harus segera diselesaikan, harus segera disudahi ya. Namun pada akhirnya ya, karena kedua belah pihak juga kita anggap memiliki prinsip dan ego masing-masing, akhirnya perdamaian yang diinisiasi, yang diupayakan pihak ketiga ya, semisalnya Bang John LBF dan lainnya, itu juga tidak membuahkan hasil ya, karena tidak ditanggapi. Padahal itu merupakan forum mediasi yang tepat ya, meskipun sudah adanya pelaporan. Sepengetahuan saya sangat simpel ya, apa yang diharapkan oleh Agus ya, bahwasanya Agus berharap ya, yang sudah menjadi miliknya itu dikembalikan. Itu juga tertuang dalam somasi ya. Dan terkait laporan yang sudah berjalan itu bisa saja nanti akan dicabut ya oleh pihaknya Agus. Namun dalam proses ini juga menemui jalan buntu ya, karena bisa jadi ya dari sisi Novi juga punya pendapat lain ya, merasa dirinya juga sudah dicemarkan dengan laporan itu, ataupun akan hal-hal lainnya terkait yayasan yang dia kelola ya, seperti itu ya. Itulah dinamika proses yang ada ya. Ya kita menghargai dari sisi Agus dan kuasa hukumnya, dari Novi dan kuasa hukumnya ya. Semua itu memang dinamika hukum yang perlu dijalani ya. Bahkan belum lama ini juga kan sudah dari pihak Novi dan tim sudah mencoba melakukan ataupun menawarkan untuk mediasi terbuka ya, yang diselenggarakan di Gedung Juang kalau tidak salah ya. Dan itu juga hanya jadi ajang debat. Jadi ajang debat yang tidak membuahkan hasil dari upaya damai yang diharapkan ya. Karena kalau menurut pertimbangan saya bahwa forum itu juga tidak tepat ya. Menurut pandangan hukum saya terkait mediasi yang perlu dilakukan ya, karena persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum dan sedang berproses, sebaiknya ya dari pihak kuasa hukum Novi itu melakukan pendekatan ya dengan pihak kuasa hukumnya Agus, seperti itu, secara langsung ataupun lewat surat ya, terkait menawarkan apa yang menjadi concern dari upaya perdamaian itu atau apapun ya. Nah, apabila sudah ada titik temu ya, itu bisa dibuatkan forum seperti yang kemarin itu ya, forum mediasi terbuka seperti seremonial atau kayak seperti istilah saling memaafkan gitu. Namun sudah didahului dengan proses yang tadi saya sebutkan ya. Jadi setelah upaya mediasi terbuka yang diinisiasi di Gedung Juang itu tidak tercapai, dan sekarang merembet ke masalah polling ya, dan polling itu dilakukan oleh katanya ya koordinator donatur ya. Satu, kalau memang koordinator itu punya legalitas ya, punya dasar hukum yang jelas, legal
ya tidak jadi soal. Nanti apapun hasilnya itu bisa dijadikan acuan ya, dan dasar untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, nanti putusan pengadilan itulah yang bisa digunakan buat pegangan yayasan. Akan tetapi ya, kalau kuasa hukum atau koordinator donatur itu legal dan tidak memiliki legal standing, itu yang berbahaya ya. Bisa akan membuahkan perkara hukum baru atau nanti bisa dituntut ya, seperti itu. Karena bagaimanapun terkait koordinator donatur itu jelas harus ada penunjukan ya, dari dinas sosial atau dari lembaga terkait ya. Jadi tidak bisa diinisiasi berdiri dengan sendirinya seperti itu. Jadi harus memiliki legal standing yang jelas gitu. Karena kalau tidak akan menimbulkan perkara hukum yang baru ya. Jadi kabarnya akan dilimpahkan ke pengadilan kalau hasilnya sudah jelas ya. Karena di polling itu katanya ada surat kuasa elektronik dan sebagainya, dan itu bagus-bagus saja ya, baik-baik saja ya. Tapi perkara hukum di kepolisian itu akan tetap berjalan ya. Mana lebih dulu, karena bagaimanapun kalau memang unsurnya sudah terbukti, itu jelas akan merepotkan pihak Nopi ya. Yang pasti yayasan akan diaudit, bahkan kalau memang ditemukan uang itu akan disita kepolisian, akan lebih ribet lagi ya. Jadi ya mau tidak mau ya, kalau memang masing-masing pihak bersikukuh ya, hanya jalan satu-satunya perdamaian itu ada di kepolisian melalui restoratif justice ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Nopi sejak awal ya, sejak awal case ini terjadi, harusnya itu tidak stop gitu ya. Jadi uang itu tetap disalurkan ke Agus untuk menggugurkan terkait laporan pidana yang ada ya. Maksudnya kenapa ya? Jadi selama ini kan pihak JT Nopi beralasan bahwa Agus sudah dicat, istrinya sudah dicat tapi tidak balas terkait penggunaan dana, bahkan sudah bersurat, bahkan sudah begini sudah begitu ya. Saya pikir harusnya berpikirnya tidak demikian ya, bahwa proses ini sudah masuk proses hukum dan tidak mungkin mereka jawab ya. Karena mereka juga akan ikut aturan main kuasa hukumnya. Akan tetapi ya, seperti yang diungkapkan oleh kuasa hukum Tenopi, bahwa uang itu haknya Agus ya. Kita sebagai yang diamanati ya, menjalankan terkait haknya Agus itu ya, seperti itu kalau nggak salah ya. Nah, berbicara hak, saya bilang harusnya tanpa syarat ya enggak. Kalau mau dikembalikan ya dikembalikan sepenuhnya. Yang punya hak kan minta kembali gitu loh. Namun saya bilang kan ada cara lain. Uang itu bisa saja gitu ada pada yayasan, tapi penggunaannya kita sebagai pemegang dana, yayasan sebagai pemegang dana harusnya tidak kaku ya. Kita tahu kebutuhan Agus terkait kebutuhan sehari-hari ya enggak gitu. Bisa saja kita misalkan kasih Agus setiap bulan kebutuhannya misalnya 20 juta ya enggak, buat makan, buat transportasi sana sini. Kalau memang khawatir digunakan Agus uang itu, depositkan di rumah sakit tertentu ya. Tinggal diinformasikan, Mas Agus saya sudah depositkan uang, silahkan berobat di sana, operasi di sana ya enggak. Jadi tinggal kontrol gitu. Jadi tidak dibuat kata orang Jawa itu ngebulet gitu loh, enggak jelas ya. Jadi kalau uang itu diakui haknya Agus, artinya kewajiban yayasan buat
mengatur ataupun memberi itu kan tidak dilaksanakan. Jadi uang-uang seolah-olah ditahan gitu dengan alasan tidak dibalas. Itu nanti akan ribet gitu loh. Saya di sini dalam posisi kasihan dengan Tenopi, memberikan masukan buat Tenopi. Itulah cara untuk menangkis ya laporan-laporan yang ada seperti itu, ya enggak? Kalau itu tidak dilakukan nanti jadi blunder gitu loh. Seperti itu. Jadi tidak perlu diminta, kita yang harus tahu gitu loh. Syukur-syukur kan Teknopi juga datang ke sana. Walaupun kondisi begini itu akan lebih cair gitu. Itu perdamaian akan lebih cepat gitu. Seperti itu ya. Kecuali memang dari pihak Teknopi punya pemikiran lain, ini pengen maju aja, pengen fight ya monggo ya, itu saran-saran lu dari saya ya enggak gitu. Saran saya ya kewajiban yayasan itu memberikan ya lakukan saja gitu ya enggak. Sebulan 10 juta uang lauk pauk atau apalah ya enggak. Terkait pengobatannya serahkan, kasih deposit ke apa namanya, ke rumah sakit gitu, informasikan ke Agus dan keluarganya. Digunakan mau nggak digunakan ya silahkan, tapi kewajiban yayasan sudah melaksanakan itu ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu sudah berimbang ya. Jadi tidak berbicara hak sementara kewajibannya tidak dilakukan ya. Itu kita harapkan gitu loh. Jadi kalau memang ada concern katanya mau melaporkan pihak-pihak tertentu, Agus dan kuasa hukumnya monggo ya, itu hak Teknopi. Kalau memang Teknopi merasa dirugikan dengan statement atau apapun, itu haknya Teknopi, laporkan saja, tidak perlu takut. Melapor itu sudah diatur dalam undang-undang dan hak semua warga negara ya. Jadi saya pribadi ya dengan Bang John tetap komit ya, kalau memang ada niatan dari kedua pihak mau kita bantu, kita inisiasi, kita siap ya, seperti itu. Jadi kita harapkan semua ini cepat selesai, cepat kisruh donasi antara Agus dengan Teknopi ini cepat berhenti, biar Teknopi juga bisa beraktivitas seperti beraktivitas normal. Agus juga bisa berobat dengan nyaman ya, semuanya jadi berimbang enak. Saya yakin ya kuasa hukum Teknopi juga memiliki rasa untuk berdamai ya, begitu juga dengan Bang Farhat Abbas dan tim. Saya yakin tidak kaku lah ya. Yang penting ini cairkan dulu ya, mungkin sambil ngopi adakan pertemuan ya antara tim yang Bang Farhat dengan kuasa hukumnya Teknopi sambil ngobrol-ngobrol kan, seperti itu. Ataupun misalkan Teknopi yang datang sana jenguk Agus kan tidak ada salah ya enggak gitu. Seperti apa ngobrol dari hati ke hati ya kan, itu juga akan mencairkan. Saya yakin kalau kuasa hukum sih ikut aja ya terhadap si pemberi kuasa gitu. Itulah cara dan jalan keluar mungkin dari saya gitu, mumpung proses hukum ini masih lidik ya. Jadi kalau udah naik sidik nanti ribet lagi ya enggak. Kita harapkan cepat selesai buat Bang Farhat Abbas, buat Bang Denny Sumargo, buat Teknopi, semuanya bisa selesai buat kebaikan semua ya. Teknopi orang baik, Agus orang baik, Bang Denny Sumargo orang baik, Bang Farhat juga orang baik, dan semua pihak juga yang selama ini mendukung kubu sana kubu sini semuanya orang baik ya. Selesaikan dengan baik-baik, stop kisruh ini, tidak ada manfaatnya.